Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andini Alisyani Putri dengan rekan saya Teddy Trinadi dari kelompok 3 akan mempresentasikan makalah dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 6. Salawat beriring salam marilah senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat ini. Nah, baiklah, di sini saya akan memulai dari materi dari kelompok 1 berjudul Pengertian Syariat, Fikih, dan juga Permasalahannya. Nah, di sini saya akan sebelum jauh ke menjelaskan di sana, saya akan mencoba menjelaskan terlebih dahulu apa itu tarik tasyri'. Nah, tarik tasyri' itu sendiri adalah ilmu yang membahas tentang kondisi fikih Islam pada zaman Rasulullah dan seterusnya, dengan menentukan fase-fase perkembangan sumber-sumber hukum, syariat, dan hukumnya, menjelaskan setiap perubahan yang terjadi, berupa naks atau amandemen, taksyih atau pengkhususan, dan tafri, yaitu penjabaran. Nah, pada intinya tarik tasyri' ini sendiri adalah ilmu yang mempelajari tentang hukum Islam ataupun syariat dan juga fikih Islam pada zaman Rasulullah dengan melihat waktu dari kejadian tersebut. Ilmu fikih itu berasal dari kata faqaha, dari sudut bahasa ya. Itu berasal dari kata faqaha yang berarti itu mengerti dan memahami. Nah, ilmu fikih ini sendiri yaitu ilmu yang bertugas untuk menentukan dan menjabarkan hukum-hukum dasar yang ada di dalam Al-Quran, dan secara luasnya itu menjelaskan yang ada di hadis. Syariat itu sendiri berasal dari bahasa al-utbah yang berarti leku, liku, lembah. Nah, terus maurid al-ma'i yang berarti itu mencari air, tempat minum ya, dan juga dan jalan yang lurus. Seperti firman Allah di dalam surat Al-Jatsiyah ayat 18 yang artinya, dan kemudian kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat atau peraturan. Nah, jadi syariat itu memuat ketentuan-ketentuan Allah dan ketentuan Rasulnya, baik berupa larangan maupun berupa suruhan, meliputi seluruh aspek hidup dan kehidupan manusia. Jadi syariat itu merupakan aturan-aturan ya, baik dari perintah Allah yang ada di dalam Al-Quran maupun perintah Rasulullah yang direkam di dalam kitab hadis. Seperti itu. Baiklah, setelah kita mengetahui apa itu syariat, apa itu fikih, dan apa itu tarik tasyri', nah di sini kita akan mengetahui lebih jauh lagi apa aja sih objek-objek dari tarik tasyri'. Nah, di sini ada beberapa objek tarik tasyri' yang yaitu ada 3. Yang pertama itu ada al-ahkam al-i'tiqadiyah yang berarti itu hukum-hukum teologi ya, atau teori yang seperti semua hukum yang berkaitan dengan akidah Islam ya, hukum-hukum yang berkaitan dengan akidah Islam seperti tauhid kita kepada Allah, kepada Rasul, malaikat, jin, dan lain sebagainya ya. Dan lalu ada juga yang kedua yaitu al-ahkam al-wijdaniyah ya, al-ahkam al-wijdaniyah yaitu mengenai tentang hukum-hukum yang berkaitan tentang hati atau intuisi hati seperti waro, sabar, ya, zuhud, dan lain sebagainya. Nah, lalu yang ketiga itu ada al-ahkam al-amaliyah, yaitu hukum-hukum yang berkaitan dengan ibadah amali kita sebagai seseorang hamba ya pastinya, yaitu seperti sholat, zakat, puasa, jual beli, dan lain sebagainya ya. Jadi itu ada 3 objek hukum atau 3 objek kajian dari tarik tasyri' itu sendiri. Apa itu bedanya tentang hukum samawi dan juga hukum konvensional ya. Kalau hukum samawi ya, hukum samawi itu yaitu syariat samawi, yaitu aturan dan juga larangan yang langsung diturunkan Allah dan mengatur kehidupan manusia ya, baik di dunia maupun di akhirat, yang
aturan itu langsung Allah turunkan melalui tangan-tangan Rasulullah ya. Jadi langsung diatur oleh intinya itu adalah yang aturannya mengatur kita dengan kehidupan kita di dunia dan juga kehidupan di akhirat yang langsung dari Allah dan juga lewat Rasulullah. Nah, kalau hukum konvensional ataupun undang-undang yang dibuat oleh para manusia ini kompilasi kaidah atau aturan yang sebenarnya lengkap ya, lengkap yang berupa perintah dan larangan, tetapi ini dibuat dan ditetapkan oleh para pemimpin dalam suatu kaum ya. Ini bertujuan untuk mengatur hubungan antara manusia dengan manusia. Nah, dan kelemahannya itu sendiri kalau hukum samawi ya yang langsung dari Allah itu pastinya tidak akan berubah dan jelas ketentuannya. Kalau hukum samawi itu dia lebih kuat hukumnya dan juga pastinya dia lebih valid ya, lebih valid dan tidak akan berubah dari masa ke masa karena itu langsung dari Allah dan diatur dia dalam Al-Qur'an dan juga hadis ya melalui Rasulullah. Nah, sedangkan hukum konvensional itu yaitu hukum yang dibuat oleh para pemimpin untuk suatu kaum yang tentunya akan berubah dari masa ke masa mengikuti perkembangan zaman dari manusia itu sendiri ya. Baiklah, yang bahasan terakhir di bab 1 ini yaitu mengenai prinsip-prinsip dasar dalam perundang-undangan Islam. Dapat dipastikan ketika suatu pemimpin ataupun pemuka agama ketika ingin melakukan istihad, yang pastikan dalam pembuatan perundang-undangan Islam itu yang pertama demi kemaslahatan orang banyak, dalam artian tidak menguntungkan suatu kaum tertentu, yaitu permasalahan yang dibuatkan undang-undang itu demi kebaikan orang banyak. Yang kedua yaitu keadilan sosial pastinya. Jadi kita itu harus adil dalam menentukan perundang-undangan Islam. Ya, yang ketiga yaitu tidak memberatkan dan sedikit beban. Dalam artian ketika kita membuat perundang-undangan itu sendiri, itu tidak diperbolehkan memberatkan salah satu pihak. Ya, kalau bisa itu dibuat sedikit sekali beban supaya dalam hukum itu sendiri bisa adil dan juga setiap segala pihak yang menerima hukuman itu sendiri itu bisa berlaku adil bagi mereka. Baiklah, mungkin itu adalah kajian dari bab 1 yang mungkin nanti akan saya lanjutkan di bab 2 dan juga bab 3. Baiklah, selanjutnya kita akan lanjutkan materi di bab 2 yaitu tentang penetapan sumber hukum pada zaman Nabi Muhammad SAW. Nah, kajian yang pertama yaitu tentang Al-Qur'an. Al-Qur'an tentunya sudah kita ketahui bahwa merupakan mukjizat bagi Nabi Muhammad SAW, kitab bagi umat Islam dan penyempurna bagi kitab-kitab yang terdahulu. Nah, kitab Al-Qur'an ini sendiri yaitu hukum yang pertama dan yang paling utama yang berisi kaidah-kaidah fundamental ataupun asasi yang perlu dikaji dan diteliti untuk dikembangkan lebih lanjut lagi. Menurut Sheikh Hussein North berkata bahwa Al-Qur'an itu mempunyai 3 petunjuk bagi manusia. Ya, yaitu baik itu mengenai ajaran-ajaran tentang jagat raya dan sebagainya. Yang pertama yaitu ajaran yang memberikan pengetahuan bagi manusia tentang hal-hal baik yang ada di jagat raya dan maupun makhluk yang mendahulunya. Terus termasuk ajaran tentang keyakinan atau iman, ya, hukum atau syariat, lalu ada moral atau akhlak. Nah, yang kedua yaitu sejarah ataupun cerita-cerita Nabi Muhammad di zaman dahulu dan juga nabi-nabi terdahulu, termasuk kejadian-kejadian para nabi dan berisi tentang petunjuk di hari kemudian atau akhirat. Yang ketiga yaitu berisi sesuatu yang sulit untuk dijelaskan oleh manusia karena dia menggunakan bahasa-bahasa yang tidak biasa, ya, karena mengandung sesuatu yang berbeda yang sulit untuk kita jelaskan secara rasional. Jadi pada penetapan hukum di zaman Nabi itu ada 2 periode. Yang pertama yaitu penetapan hukum ketika beliau di Mekah,
Dan juga yang kedua yaitu penetapan hukum ketika beliau di hijrah ke Madinah. Nah, penetapan hukum di Mekah itu sendiri periodenya itu terhitung ketika Nabi Muhammad SAW itu diangkat menjadi seorang rasul hingga beliau hendak hijrah ke Madinah. Nah, jadi periode ini berlangsung kurang lebih selama 13 tahun. Dan terus apa sih menjadi fokus dari hukum di Madinah ini sendiri? Nah, jadi karena pada zaman dahulu itu lebih terfokus untuk yang pertama itu mempersiapkan masyarakat itu sendiri. Jadi masyarakat Yahudi di zaman dahulu atau masyarakat yang masih menyembah berhala dan lain sebagainya itu dipersiapkan terlebih dahulu untuk menerima hukum-hukum Islam, ya, agar Islam itu masuk, hukum-hukum Islam itu masuk dan dapat diterima dan juga diterapkan di Mekah itu dengan baik oleh masyarakat. Nah, yang kedua pastinya itu mempersiapkan akidah, ya, membersihkan akidah dari berhala, karena di zaman dahulu itu kan yang namanya berhala itu sedang marak-maraknya dan juga itu masih sulit untuk ditinggalkan. Jadi Nabi Muhammad itu lebih terfokus untuk memutus tali berhala dan juga membersihkan akidah, mempersiapkan akhlak orang-orang di Mekah di zaman dahulu. Jadi hal tersebut pun seperti yang tertera di surah Al-Anbiya ayat 25. Nah, lalu memberikan petunjuk dan juga arahan kepada manusia itu kepada dua perkara utama. Yang pertama, mengkokohkan akidah, ya, yang benar dalam jiwa dan dalam jiwa manusia dan didasari atas keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan bukan untuk yang lain pastinya, dan juga beriman kepada malaikat-malaikatnya, beriman kepada rasulnya, kitab-kitabnya dan lain sebagainya seperti yang dijelaskan di beberapa ayat Al-Qur'an. Jadi fokus yang kedua yaitu mempersiapkan akhlak manusia agar manusia itu mempunyai akhlak yang mulia dan terhindar dari perbuatan yang tercela. Nah, ciri-ciri penetapan hukum di Mekah itu sendiri yaitu surat-surat ataupun ayat-ayat yang turun di fase Mekah itu banyak menceritakan kisah-kisah Rasul sebagai penghibur hati Rasulullah. Jadi menceritakan kisah-kisah para nabi, para nabi dan juga sahabat-sahabat sebagai penghibur hati bagi Rasulullah dan sebagai pelajaran bagi orang-orang yang mendustakan dakwahnya Rasulullah. Jadi ayat-ayat yang turun di Mekah itu lebih banyak menceritakan kebaikan dan juga kisah-kisah para nabi supaya orang-orang yang mencela tentang ajaran Rasul, dakwah Rasul itu bisa lebih percaya lagi gitu tentang hukum Islam. Nah, terus yang kedua yaitu penetapan hukum di Madinah. Nah, peristiwa ini berlangsung ketika sejak Rasulullah itu hijrah dari Mekah ke Madinah hingga beliau wafat. Nah, periode penetapan hukum di Madinah ini sendiri terjadi kurang lebih selama 10 tahun. Nah, perundang-undangan hukum Islam di periode ini lebih fokus pada aspek hukum-hukum praktikal dan dakwah Islamiyah. Jadi satu persatu turun ayat mengenai tentang permasalahan umat. Yang hal ini ada di dalil surat Al-Hasyr ayat 9. Jadi kalau surat-surat yang di Mekah itu menceritakan tentang nabi, ya, untuk pembelajaran bagi umat di Mekah dalam dakwah Rasulullah. Jadi surat-surat yang turun di Madinah ini satu persatu membahas tentang permasalahan umat. Jadi semisal ada suatu masalah di dalam hubungan beribadah, misalkan ada suatu masalah di dalam hubungan antara manusia dengan manusia, atau mungkin bagaimana cara mengerjakan sholat, bagaimana hukum tentang orang yang melakukan zina, terus hukum tentang orang yang meminum khamar dan lain sebagainya. Jadi di Madinah itu adalah fase-fase di mana satu persatu ayat-ayat Al-Qur'an itu turun untuk menyelesaikan permasalahan yang ada pada zaman tersebut. Nah, lalu apa sih hubungan antara penetapan hukum di Mekah dan juga penetapan hukum di
Madinah itu sendiri. Nah, yang pertama pastinya sama-sama dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi baik di Mekah maupun di Madinah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri yang melakukan dakwah itu, melakukan penetapan hukum itu sendiri. Karena di zaman dahulu itu hanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dianggap sebagai orang yang mengerti tentang hukum Islam. Ya, selain dilakukan oleh Rasulullah. Jadi yang kedua mengenai periode. Jadi di Mekah itu sendiri periodenya itu selama kurang lebih 13 tahun. Kalau di Madinah itu selama 10 tahun. Nah, yang 13 tahun ini semenjak Nabi Muhammad SAW dianggap menjadi Rasul hingga beliau hijrah ke Madinah. Nah, masa di Madinah itu sendiri ketika beliau hijrah ke Madinah hingga beliau wafat. Nah, lalu apa yang membedakannya? Yang membedakannya kalau di Makkah itu mengenai tentang tauhid dan juga akhlak. Jadi tentang meyakinkan kepada umat-umat terdahulu tentang hukum Islam, tentang adanya Tuhan, tentang adanya Allah, tentang pentauhidan bahwa Allah itu cuma satu. Terus juga memperbaiki akhlak di mana zaman dahulu itu zina itu masih biasa saja, menyembah berhala itu masih biasa saja dan itu menjadi kebiasaan mereka dan itu semua dirubah. Itu menjadi fokus Nabi Muhammad ketika beliau di Mekah, dan ketika di Madinah itu lebih terfokus tentang ibadah, tentang muamalah, tentang jihad dan juga kewarisan dan lain sebagainya. Oke, baik, itulah tadi penjelasan tentang materi penetapan hukum pada zaman Nabi Muhammad SAW baik di Madinah maupun di Mekah, ya, yang di bab 2 ini. Dan baiklah, yang selanjutnya itu akan kita bahas tentang bagaimana Al-Quran, bahasa Al-Quran mengenai perintah dan juga larangan. Nah, itu akan kita bahas di bab 3. Oke, jadi nantikan materinya itu di bab 3. Lagi bersama saya tentunya, ya, kita masih akan menjelaskan di bagian bab 3, yaitu mengenai gaya bahasa Al-Quran dalam memerintah, memberikan pilihan, serta metode dalam menjelaskan hukum. Nah, di sini karena di bab 3 ini sangat banyak sekali dalil dan juga mengenai tata cara dan juga metode, jadi saya tidak ingin mengambil resiko di mana nanti akan saya salah menjelaskan dan juga malah merugikan, ya, banyak merugikan kita semua. Jadi untuk kemaslahatan bersama saya menggunakan buku panduan wajib dari Tarik Tasyri itu sendiri, sejarah legislasi hukum Islam yang dikarang oleh Syekh Mana Al-Khatanan, ya, sesuai anjuran dari dosen kami juga, dari dosen pengampu Bapak Suansar Khatib. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang metode dan juga gaya bahasa Al-Quran dalam menjelaskan hukum Islam itu menggunakan panduan dari buku ini sendiri. Apabila rekan-rekan punya buku seperti ini di bagian bab 3 itu tentang metode dan juga gaya bahasa Al-Quran itu di halaman 97 sampai 118. Nah, itu ada tentang gaya bahasa Al-Quran dalam memerintah dan memberikan pilihan serta metode dalam menjelaskan hukum. Nah, sebelum jauh untuk menjelaskan gaya bahasa Al-Quran ini sendiri, kita harus tahu di mana itu di dalam Al-Quran itu ada namanya hukum taklifi. Hukum taklifi sendiri itu kan dibagi menjadi 5: wajib, haram, sunnah, makruh, dan juga mubah. Nah, dari beberapa pembagian hukum tersebut itulah yang akan kita bahas di bab ini. Yang pertama yaitu metode Al-Quran dalam meminta untuk mengerjakan perbuatan. Yang pertama, ya, kalimat perintah yang jelas. Jadi di dalam Al-Quran itu ketika meminta untuk mengerjakan perbuatan itu yang pertama perintahnya itu jelas. Ya, pertama perintahnya itu jelas seperti contohnya itu di surat An-Nahl ayat 90. Innallaha ya'muru bi'ul adli wal ihsani wa ita'i di'ul qurba, yang artinya sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat. Itu seperti di surat An-Nahl ayat 90. Selanjutnya yaitu Al-Quran menggambarkan bahwa amalan tertentu diwajibkan bagi seluruh hamba Allah. Nah, ini
Jadi dia ketika memberikan perintah itu menjelaskan bahwa hukumnya itu wajib untuk mengerjakan ya dalam memberikan perintah itu. Jadi yang seperti di surat Al-Baqarah ayat 178. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fi'ul qatl, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh. Ya, selanjutnya yaitu Al-Quran mengabarkan bahwa amalan tertentu diwajibkan bagi seluruh manusia atau sebagian kelompok dari mereka saja. Sebagaimana firman Allah di surat Ali Imran ayat 97 yang artinya mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Jadi di sini dijelaskan bahwa haji itu merupakan ibadah yang wajib. Akan tetapi wajibnya itu bagi hanya orang-orang yang mampu mengerjakan. Terus yang selanjutnya, Al-Quran itu mengabarkan bahwa perintah untuk beramal ditunjukkan kepada kelompok tertentu. Nah, ini sebagai contoh di surat Al-Baqarah ayat 241. Yang artinya, kepada wanita-wanita yang diceraikan, hendaklah diberikan oleh suaminya mut'ah menurut yang ma'ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa. Terus yang kelima, yaitu mengenai wasiat untuk mengerjakan suatu amalan. Yaitu terdapat contohnya itu di surat An-Nisa ayat 11. Yang artinya, Allah mensyariatkan bagimu tentang pembagian warisan untuk anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian 2 anak perempuan. Keenam, mengantar perbuatan yang diminta kepada tuntutan dari perbuatan tersebut. Ya, mengantar perbuatan yang diminta kepada tuntutan dari perbuatan tersebut. Itu dicontohnya di surat Al-Baqarah ayat 228 yang artinya wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri, menunggu 3 kali quruk ya. Yang ketujuh yaitu Al-Quran meminta untuk mengerjakan sesuatu amalan dengan bentuk perintah yang berupa fi'il amr ya, kata perintah, atau fi'il mudhari yang bersambung dengan huruf lam amr. Nah, ini sebagai contoh di surat Al-Baqarah ayat 238 yang artinya peliharalah semua sholatmu dan peliharalah sholat wusta, berdirilah untuk Allah dalam sholatmu dengan khusyuk. Yang selanjutnya yaitu Al-Quran ketika memberikan perintah untuk mengerjakan sesuatu, Al-Quran itu mengungkapkan kewajiban amalan tertentu. Ini contohnya di surat Al-Ahzab ayat 50. Nah, tahu kan surat Al-Ahzab ayat 50 itu tentang apa? Nah, jadi di sini contohnya surat Al-Ahzab ayat 50 yaitu qad alim nama faradna alaihim fi azwajihim wa ma malakat aymanuhum. Nah, ini yang artinya sesungguhnya kami telah mengetahui apa yang kami wajibkan kepada mereka tentang istri-istri mereka dan hamba sahaya yang mereka miliki. Nah, lalu yang ke-9, Al-Quran menyebutkan amalan sebagai jawaban untuk syarat tertentu pada sebagian tempat. Ini ada contoh seperti di surat Al-Baqarah ayat 196. Nah, yang ke-10, Al-Quran menyifati amalan tertentu dengan kebaikan. Ini sebagai contoh di surat Al-Baqarah ayat 220 yang artinya, dan mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim, katakanlah mengurus urusan mereka secara patut dengan baik. Jadi yang selanjutnya yaitu Al-Quran menerangkan bahwa amalan tertentu merupakan kebaikan atau pengantar menuju kebaikan. Nah, ini contohnya di surat Al-Baqarah ayat 177 yang artinya, namun sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah di hari akhir. Nah, selanjutnya kata kerja yang disambung dengan kata yang menunjukkan kekhususan pada sebagian tempat di dalam Al-Quran. Kata kerja yang disambung dengan kata yang menunjukkan kekhususan pada sebagian tempat di dalam Al-Quran. Ini seperti firman Allah di surat At-Taubah ayat 13 yang artinya, mengapa kamu tidak memerangi orang-orang yang merusak
sumpah janjinya, padahal mereka telah keras kemauannya untuk mengusir Rasul. Lalu yang ke-14 atau yang terakhir di poin metode dalam memberikan perintah, ini ada tentang kecintaan Allah pada suatu perbuatan. Ya, ini seperti di surat As-Saff ayat 4. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berperang di jalannya dalam barisan yang teratur seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh. Ini di bahasan selanjutnya mengenai metode yang kedua ya. Tadi yang pertama memberikan perintah, yang kedua ini metode Al-Qur'an dalam meminta untuk meninggalkan perbuatan tertentu. Poin-poinnya apa saja? Yang pertama yaitu kalimat larangan yang jelas. Seperti di surat An-Nahl ayat 90. Yang poin yang kedua yaitu menunjukkan keharaman sesuatu. Poin ketiga yaitu menunjukkan ketidakhalalan sesuatu. Seperti firman Allah di surat An-Nisa ayat 19. Itu larangan yang berbentuk fi'il mudhari yang didahului oleh lam nahiyah atau huruf lam yang menunjukkan larangan, atau fi'il amr yang menunjukkan perintah untuk meninggalkan sesuatu, seperti tinggalkanlah, biarkanlah, dan jauhilah. Ya. Lalu yang selanjutnya itu meniadakan kebaikan pada perbuatan tertentu. Seperti contohnya di surat Al-Baqarah ayat 177. Poin yang keenam yaitu meniadakan terjadinya perbuatan. Seperti firman Allah di surat Al-Baqarah ayat 193. Lalu poin yang selanjutnya menyebutkan perbuatan disertai akibat darinya yang berupa dosa. Lalu yang kedelapan, poin yang selanjutnya yaitu menyebutkan perbuatan beserta siksaannya. Ya, seperti contoh itu di surat At-Taubah ayat 34. Selanjutnya itu ada di ciri-cirinya itu meniadakan sahnya perbuatan menggunakan lafal makana, seperti firman Allah di surat Al-Ahzab ayat 34 tadi. Lalu yang tentang yang ketiga yaitu metode Al-Qur'an dalam memberikan pilihan antara melakukan perbuatan atau meninggalkannya. Ya. Baik, di sini ciri-cirinya apa saja? Yang pertama, lafal halal yang disandarkan atau dikaitkan pada kata kerja, seperti firman Allah di surat Al-Maidah ayat 1. Lalu yang kedua, meniadakan dosa dari perbuatan tertentu. Ini contohnya di surat Al-Baqarah ayat 203. Dan yang ketiga, itu poin yang ketiga yaitu meniadakan dosa dari perbuatan tertentu, seperti firman Allah di surat An-Nur ayat 58. Selanjutnya yaitu meniadakan larangan atas suatu perbuatan, seperti firman-Nya, Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak pula mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Nah, yang terakhir itu keempat, mengenai metode Al-Qur'an dalam menjelaskan hukum. Lalu yang kedua, itu metodenya itu menjelaskan hukum dalam Al-Qur'an itu tidak sama seperti cara penjelasan di dalam undang-undang positif. Yang ketiga itu dalam memaparkan ayat-ayat hukum, Al-Qur'an tidak sama dengan kitab-kitab karangan pada umumnya yang menyebutkan berbagai hukum dalam satu permasalahan di satu tempat dan tidak mengulanginya di tempat-tempat lain, meskipun pembicaraan hukum tersebut masih dibutuhkan. Lalu yang poin yang keempat yaitu mayoritas hukum di dalam Al-Qur'an itu turun secara global. Nah, hal ini memberikan isyarat tentang tujuan-tujuan penetapan syariat dan prinsip-prinsip agama yang komprehensif. Ia menyediakan peluang bagi para mujtahid untuk memahami dan menyimpulkan hukum di bawah dengan naungan prinsip dan tujuan tersebut. Bukan perbuatan itu di dalam Al-Qur'an bahasanya masih sangat luas cangkupannya. Lalu itu diperjelas lagi dengan yang namanya hadis. Lalu nanti diperjelas lagi dengan istihad para pemuka agama, para pemimpin suatu kaum. Misalkan di Indonesia itu kan seperti COVID-19. Itu ketika kita melaksanakan sholat berjamaah, ya kan, itu harus berjarak. Nah, itu kan di dalam Al-Qur'an
dalam bahasanya itu masih sangat luas. Ketika kita disuruh untuk mengerjakan sholat berjamaah, itu akan lebih baik dengan pahala 27 derajat, ya kan. Lalu dijelaskan di hadis mengenai tata cara pelaksanaan sholat berjamaah, ya, tentang bacaan imam, terus juga makmum, sunah-sunahnya kita melakukan sholat berjamaah. Lalu diperjelas lagi dengan istihad para pemuka agama. Nah, jadi ketika kita ingin mengetahui lebih lanjut hukum dari perintah dari Al-Quran itu sendiri, itu kita bisa dapat dari Rasul dan juga ulil amri. Siapakah ulil amri itu? Ulil amri itu yaitu orang-orang yang mengetahui tentang ilmu tersebut, ya, seperti orang-orang yang telah beristihad, yaitu seperti orang-orang pemuka agama itu tadi. Jadi ketika kita di Al-Quran misalkan kita tidak paham, ya, kita tidak paham dengan bahasa Al-Quran, maka kita akan cari tahu lagi lewat hadis, ya, hadis yang dari Rasulullah. Lalu kita juga di hadis masih kurang paham, ya kan, masih kurang jelas, kita bertanya lagi dengan ulil amri, orang-orang yang mempunyai ilmu, orang-orang pintar, orang-orang yang cerdas, yang telah beristihad menentukan hukumnya itu seperti apa. Seperti kalau di Indonesia itu ada fatwa MUI dan lain sebagainya. Baiklah, setelah berakhir sudah mengenai metode gaya bahasa Al-Quran, ya, yang telah kita kupas satu persatu, contoh-contohnya, ciri-cirinya itu apa saja dalam memberikan perintah, terus meninggalkan larangan, dan juga memberikan pilihan antara mengerjakan sesuatu dan meninggalkan sesuatu, juga dalam menjelaskan hukum. Baik, itulah tadi presentasi saya dari kelompok 3 yang pembagian di materi kelompok 1, 2, dan juga bab 3. Nah, untuk selanjutnya di bab 4, 5, dan 6 itu dijelaskan oleh rekan saya Teddy Trinadi yang akan ada video selanjutnya di channel YouTube ini. Jadi mungkin hanya itu saja. Apabila banyak banyak salahnya, itu semua dari saya, dan apabila ada kelebihan yang dapat saya sampaikan, itu datangnya dari Allah. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.